Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ikan ya. Aku pakai kepala ikan yang enak banget, yang gurih, yang seger. Di sini aku pakai kepalanya kepala ikan mujair ya. Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap ataupun pakai ikan kerapu, itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Kemudian untuk bahan isian lainnya di sini aku mau tambahkan buncis, potongnya panjang-panjang aja ya. Kemudian di sini juga mau pakai sawi, sawinya kita potong miring-miring kayak gini. Nah, biar nanti rasanya itu lebih seger lagi. Di sini kita pakai tomatnya agak banyak. Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian ya boleh. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya kita pakai yang simple aja Flavis. Ada bawang putih, kemudian pakai kemiri, kemudian kalau sudah kita haluskan. Nah, ini ada bumbu tambahan lainnya biar nanti kuah kaldunya itu makin sedap, makin gurih banget. Di sini kita pakai udang kering kayak gini Flavis. Kalau Flavis ada yang jenis yang ebi itu boleh banget. Kalau nggak ada pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan angkat, kemudian kita siapkan air, kemudian airnya direbus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh pakai kaldu ikan ataupun pakai micin sedikit juga boleh. Jangan pakai kaldu ayam ya, nanti, ataupun kaldu sapi, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masukkan kepala ikannya. Ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu. Menu tambahannya di sini aku mau pakai cabai rawit, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ya di skip aja. Kemudian masukkan buncisnya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita baru cemplungin sawinya, kemudian tomatnya, karena sawi dan tomat kan sebentar banget mateng. Begitu dicemplungin air mendidih, tinggal beberapa saat udah deh mateng. Ini tinggal kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, siap kita angkat. Tadi mumpung masih panas-panas, kita akan langsung maem. Nah, jenis masakan ini memang kalau masak jangan banyak-banyak Flavis, jadi biar sekaligus habis. Kalau misalnya diangetin untuk nanti sore ataupun besok pagi, itu rasanya nanti nggak enak lagi. Nah, ini karena aku tambahkan cabai rawit, jadi begitu maem masih panas-panas, terus cabai rawitnya kita platusin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok, dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini, atau mungkin misalnya Flavis mau pakai blender boleh, ataupun pakai chopper boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng, nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai pete. Wah, ini petenya melenus-melenus banget, nyenengin banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang, ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam,
Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air, kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah, peteknya ini biar nanti pada saat dimaam tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Flavis. Nih sambal terong petek kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asam di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep ayam goreng tepung sambal tumis yang enak banget. Ini aku pakai sayap ayam ya, ataupun Flavis juga bisa pakai paha, cuman nanti di file itu juga boleh, atau pakai dada file juga boleh. Kemudian siapkan 1 butir telur. Ini telurnya kita kocok. Kalau sudah, ini akan kita campurkan dengan sayap ayam tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi tepung. Ini aku pakainya tepung bumbu serbaguna dari Sajiku. Flavis juga bisa pakai merek ini ataupun mau pakai merek lain ya boleh. Saya Flavis di rumah, yang penting tepung bumbu instannya karena sudah gurih, jadi nggak perlu tambahkan apa-apa lagi. Kemudian kita campurkan. Kalau sudah tercampur seperti ini langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas banget. Ini nggak usah langsung kita goreng semuanya ya, karena nanti kalau terlalu banyak suhu panasnya jadi langsung turun. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini kita akan masak sampai nanti matang, karena ini pakainya sayap jadi cepet banget matangnya. Ataupun Flavis juga misalnya pakai ayam file boleh banget, nanti matangnya juga lebih cepat dibandingkan nanti pakai sayap. Nah, ini warnanya udah cantik banget, udah merah-merah keemasan kayak gini. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan, nanti kita goreng lagi sisanya. Kalau sudah selesai, kita siapkan untuk bahan sambal tumisnya. Di sini kita siapkan lombok. Di sini aku pakai lombok rawit, ada yang merah dan juga hijau. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, nanti bisa campur lombok yang keriting ya, yang merah. Kemudian ini nanti kita potong kasar aja. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong kasar. Tambahkan juga ada brambang. Brambangnya juga kita akan potong kasar. Sini ada lombok bawang brambang. Di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai godong bawang atau daun bawang. Ini kita pakainya agak banyak ya. Kemudian kita akan potong-potong. Potong-potongnya juga potong-potong kasar aja kayak gini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan lagi. Ini pakai bekas goreng ayam tadi ya, cuman minyaknya dikurangin biar nanti tidak kebanyakan. Kemudian gongsong-gongsong bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya. Gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terasi. Terasinya tadi sudah aku bakar. Kemudian tambahkan lagi garam. Kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita akan gosong-gosong lagi. Tambahkan godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar, jangan sampai nanti terlalu layu. Kemudian kita cemplungin ayam yang sudah tadi kita goreng. Wah, warnanya cantik banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama lagi, Flavis cuman asal disreng sebentar aja. Ini udah rata. Kemudian ini mumpung masih panas-panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem pakai nasi putih yang masih hangat, atau pakai nasi merah ya boleh, nasi jagung ya boleh. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi. Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saya suka-sukanya Flavis. Mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebal panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini. Nggak tahu kenapa ya, Flavi itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah hari ini biar nggak bosen, aku mau oseng aja nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah ini nanti rasanya nggak terlalu pedas Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Flavis. Atau mungkin bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ataupun anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang, jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya, cuman nanti rasanya nggak pedes. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang, nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis kalau misalnya pagi-pagi itu suka ribut masakan. Nah ini tinggal disereng-sereng aja, jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavi Kasih kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya. Cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja. Kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya. Kemudian tambahkan garam, kemudian di sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Yang satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang, biar nanti tampilannya pada saat kita makan itu masih cantik banget Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita makan, tapi cabai-cabainya itu nanti kita makan pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini wah cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan untuk lauk nasi rames. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan lombok hijau. Rasanya enak banget. Sajian ini mirip sama resepnya waktu aku bikin oblok-oblok tempe bosok, cuman ini nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada terong ungu boleh, mau terong hijau juga boleh. Ini kita potong-potong, setelah dipotong-potong ini kita rendam pakai air biar nanti nggak terlalu biru. Kemudian di sini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya aku pakai tempe yang kemarin. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini mau aku tambahkan juga pete. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi kerupuk ramba atau yang biasa aku bilang itu kerupuk krecek. Kemudian sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak. Namanya juga jangan lombok hijau ya. Kemudian ini lombok hijaunya mau kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, nanti boleh ditambahkan cabai rawit hijau boleh, mau cabai rawit merah juga boleh. Kemudian di sini mau aku tambahkan juga ada brambangnya.
Kemudian nggak ketinggalan, di sini aku mau pakai bawang putihnya juga, kita iris-iris. Dan ada lombok bawang brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi laos atau lengkuasnya, ini pakai sedikit aja. Kemudian kita iris-iris juga, dan godong salamnya nggak boleh ketinggalan biar nanti makin wangi lagi. Nah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Tadi daun salamnya masih seger banget karena aku tuh metiknya tuh di sebelah rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita baru cemplungin tempenya. Kemudian di sini cemplungin sak terong-terongnya sekalian, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, di sini kita akan siram dengan santannya. Nih santannya tadi aku boleh meres dari kelapa sendiri ya, jadi rasanya itu lebih seger, terus ada manis-manis kepiye gitu kalau misalnya santan hasil meres sendiri. Kemudian di sini mau tambahkan gula Jawa, kemudian ada garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Mau tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, itu boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti mateng, santannya juga udah tanek, baru kita cemplungin kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Kemudian kita masak lagi, nanti biarkan kerupuk kreceknya sudah empuk. Kalau misalnya sudah empuk dan sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin lombok hijaunya dan juga peteknya. Bagi Flavis yang nggak suka petek, ini boleh ditiadakan ya, karena kadang-kadang tuh nggak semua orang suka petek. Tapi kalau Flavis kasih yang namanya petek, wis doyan banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Walaupun nggak pakai miri, tapi rasanya tetap buket dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ayam dan juga telur. Wis pokoknya komplit, sak telurnya, sak ayamnya kita masak jadi satu. Ini tadi telur sudah aku rebus terlebih dahulu dan sudah aku buang kulitnya. Kemudian ayamnya juga sudah dicuci bersih. Sekarang ayamnya mau kita marinasi dulu. Di sini mau aku marinasi pakai air asam Jawa dan juga ada garam. Nah, kita aduk-aduk nih, minimal marinasinya setengah jam ya. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang pares-pares aja, Flavis, yang seadanya di kulkas saja. Kita pakai tomat nih, aku pakai tomatnya yang agak banyak. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang dan juga ada bawang dan juga ada cabai. Hari ini aku pakai cabai rawit ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, kita juga pakai cabai merah yang besar ataupun pakai cabai merah yang keriting. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Nah, nanti biar cantik kita gorengnya agak kecoklatan kayak gini ya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kecoklatan lagi, baru ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng ayamnya yang sudah tadi kita marinasi. Kita akan goreng sampai nanti sudah cukup matang. Nah, karena tadi kita marinasinya pakai asam Jawa, dia bikin lebih cepat merah pada saat digoreng Flavis. Itu memang sengaja supaya nanti warna ayam itu jadi lebih cantik. Walaupun warnanya kayak kemerahan, tapi ini nggak keras sama sekali, kayak dalamnya itu lembut banget. Kalau misalnya kira-kira sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini minyaknya nggak usah diganti, tapi dikurangin aja supaya nggak terlalu kebanyakan. Dan kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini sekarang kita cemplungin bumbunya, kemudian kita akan gongsong. Pakainya apinya jangan terlalu besar, kita aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini, aromanya wangi dan sudah berminyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula. Flavis bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Juga bisa tambahkan penyedap rasa. Mau pakai micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sambalnya sudah enak, baru kita cemplungin ayam dan juga telurnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sambalnya itu ngeresep. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi kuahnya itu, kuah sambalnya itu enggak ya sampai yang terlalu kering banget, tapi jadi kayak nyemek-nyemek gini.
Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita makan pakai nasi yang masih anget. Kalau ada jangan bening ataupun Flavis juga punya sangan asam, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep kue tiaw ayam. Kebetulan Flavi kasih lagi pengen banget menu yang satu ini. Dulu waktu di Jakarta Flavi kasih sering banget bikin. Nah, hari ini Flavi kasih juga mau bikin untuk Flavi kasih dan juga untuk keluarganya Flavi kasih. Pertama-tama siapkan kue tiawnya. Kemudian di sini kita akan bikin beberapa tahap. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayamnya. Ayam kuah kecapnya. Pertama-tama kita siapkan ayam, kemudian ayamnya kita cincang kasar. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu bikin ayamnya. Nah, di sini kita bumbunya pak saja, ada kemiri, bawang dan juga merica. Ini kita haluskan pakai ulekan. Bisa juga Flavis pakai blender kalau mau. Kalau saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita langsung gongsong. Pertama-tama siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, lalu kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ayamnya, kemudian aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya Flavis yang bikin nanti rasanya jadi gurih banget. Di sini ada kecap manis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan saus teriyaki. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula, garam. Flavis kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi air. Dan kita nanti akan masak sampai nanti kuahnya itu rodok susut dan rodok nyemek, nggak boleh sampai yang terlalu kering ya. Jadi aku maunya sampai yang nyemek-nyemek gimana ya gitu, nanti kuahnya itu enak banget loh. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja supaya bumbunya benar-benar ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah mateng, kuahnya sudah nyemek kayak gini, dan ini kan rodok encer Flavis, aku maunya nanti teksturnya rodok kental. Jadi aku mau tambahkan tepung terigu biar nanti makin kental lagi. Ini tepung terigunya jangan lupa dilarutkan dengan sedikit air ya. Ini kita aduk-aduk. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah jadi. Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan kuah baksonya. Nah, pertama-tama untuk bikin kuah baksonya, di sini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin tulang ayam, boleh juga pakai tulang sapi kalau Flavis mau. Tambahkan seledri sabatangnya, garam dan juga kalau pakai kaldu ayam juga boleh. Kemudian cemplungin bakso sapi. Flavis suka pakai bakso ayam ataupun mau pakai pangsit rebus, itu juga enak banget. Aku juga suka banget, cuman hari ini aku bikinnya yang versi bakso. Ini sudah jadi, rasanya udah gurih, seger. Ini kita sisihkan. Kemudian ini yang bagian paling penting nih. Ini kita akan bikin minyaknya supaya nanti kue tiaw ayamnya itu gurih banget. Kita siapkan minyak, cemplungin kulit ayam dan juga bawang putih. Bawang putihnya begini aja, gak usah dikupas. Tapi juga bisa tambahkan lemak. Kalau misalnya maksudnya nggak ada kulit ayam, bisa juga pakai lemak sapi. Ataupun bagi Flavis yang mungkin bisa makan daging babi, itu juga boleh banget pakai lemak babi. Itu nanti bikin rasanya jadi juga gurih banget. Kalau sudah, ini kita res-resnya atau ampasnya kita buang, kita hanya pakai minyaknya aja untuk bikin kue tiaw ayam. Nah, kita sisihkan. Kemudian sekarang kita siap untuk meraciknya. Pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih. Airnya agak banyak ya kalau ngerebus kue tiaw. Nah, ini kita masukin kue tiawnya. Pastikan Flavis cari kue tiawnya itu masih seger banget Flavis. Jadi dia nggak kaku dan nggak kayak putus-putus gitu. Dan masih lembut banget biasanya kalau kue tiaw yang masih seger. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai direbus, rebusnya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Karena kue tiaw kan sudah mateng. Jadi tinggal bilas ke air panas aja saja nih. Kalau sudah, kita akan angkat. Kemudian kita siapkan mangkuk. Kemudian tambahkan minyak yang tadi kita pakaiin bawang putih dan juga kulit ayam ya. Tambahkan juga sedikit micin dan juga garam. Kemudian sekarang kita tuang kue tiawnya, aduk-aduk
Ini sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini mau aku tambahkan sayur-sayuran Flavis, tapi ini sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka sayur ya boleh di skip. Sini aku mau pakai sawi atau caisim dan juga ada togenya. Waduh, kalau main toge Flavikasi udah seneng banget deh. Nah sekarang kita akan rebus sawinya dan juga togenya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama Flavis, asal cemplung air mendidih. Sebentar aja kita angkat biar nanti masih seger, masih krius-krius. Sekarang kita totok di mangkoknya, kemudian kita akan tuang ayam kecapnya. Dan ini aku tambahkan juga sambal rebus Flavis, bagi Flavis yang mungkin mau pakai saus tomat atau saus sambal itu juga boleh banget. Jangan lupa taburin pakai daun bawang. Nah, ini kita siapkan bakso kuahnya. Udah jadi deh. Sekarang mumpung masih panas, kita mau langsung aduk-aduk-aduk. Ini rasanya enak, gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang campur toge. Resep ini karena aku lagi kangen banget sama masakan warteg di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta dulu, kalau misalnya aku makan ke warteg nih, mesti pilih lauk yang model gini nih, karena rasanya enak dan juga ringan banget. Pertama-tama di sini kita siapkan kacang panjangnya, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini jodohnya itu udah cambah kacang hijau, udah sejoli banget ini. Kemudian untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Di sini aku mau pakai cabai hijau besar. Kemudian ini juga mau aku iris-iris dan aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting. Dan juga karena aku mau pedes banget, jadi aku mau tambahkan lagi cabai yang rawitnya. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, Flavis ini di skip aja cabai rawitnya, atau cabai merahnya juga bisa diganti pakai cabai yang besar ya. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Selain itu di sini aku mau tambahkan lagi berambangnya, nggak boleh ketinggalan ya. Ini kita kasih yang banyak berambangnya biar nanti tumisannya tuh makin wangi banget. Nah ini kita iris-iris tipis juga. Kalau sudah diiris-iris semuanya kita akan sisihkan. Dan sekarang kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong sampai nanti wangi dan udah agak layu. Kalau misalnya sudah layu baru kita memasukkan semua cabai-cabainya, cabai hijau, cabai merah dan juga cabai rawitnya. Di sini aku mau tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget, terus karena aku metiknya itu di halaman rumah, jadi kalau mau masak tinggal metik aja. Kalau semua bumbu sudah wangi, sekarang kita masukkan kacang panjangnya, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini nanti aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, mau pakai gula, pakai penyedap rasa. Nah, untuk gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian untuk penyedap rasanya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin boleh, atau bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa, yowis nggak usah dimasukkan penyedap rasa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi, aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Nah seperti ini aja Flavis kalau aku masak kacang panjang sama toge. Ini rupanya masih kayak gini, jadi belum terlalu sampai yang lembek banget, jadi masih krius-krius dan warnanya itu masih hijau royo-royo kayak gini. Tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau masaknya lebih empuk ya berarti lebih lama gitu aja. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget. Terus kalau di warteg suka ada tempe orek. Nah itu juga jodohnya pakai sayur model gini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan nila yang enak banget, yang gurih dan juga buket banget. Pertama-tama kita siapkan ikan nilanya, ini masih seger banget ya. Ini aku potong menjadi beberapa bagian karena besar. Kalau misalnya Flavisnya kecil, nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kemudian sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini udah komplit banget Flavis. Aku pakai tomat, ini sudah aku iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi biar aromanya makin wangi lagi. Aku pakai kemangi dan juga ada godong jeruk dan juga ada godong salamnya nggak boleh ketinggalan, dan juga ada serehnya ini juga sudah aku potong-potong.
Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, kunir, kemudian jahe, bawang, brambang, kemudian ada ketumbar. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan bumbui ikannya. Di sini juga aku mau tambahkan lagi garam dan juga aku pakai kaldu ayam bubuk. Kemudian kita akan campur sampai benar-benar rata. Oh ya, Flavis, aku mau kasih tahu Flavis di rumah kalau misalnya bikin pepes, garamnya itu dilebihin ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan. Biasanya dia akan lebih luruh nantinya. Jadi garamnya sedikit dilebihin dibandingkan Flavis kalau misalnya goreng ikan. Kemudian di sini kita akan campurkan semua bahan jadi satu, ada kemangi, tomatnya, serehnya kita akan cemplungin jadi satu, kita aduk rata. Nah, ini akan kita diamkan dulu selama 10 menit. Kemudian kalau sudah didiamkan selama 10 menit, di sini kita akan bungkus pakai daun pisang. Bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri yang nggak bisa dapat daun pisang juga boleh pakai aluminium foil. Ini sekarang kita totok, tambahkan ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian masukkan ikannya, bumbu-bumbunya kita masukin. Kemudian sekarang kita akan bungkus. Cara bungkusnya ini aku pakai yang simple aja, cuman kita gulung terus habis itu aku tekuk bagian kanan kirinya dan aku kunci pakai tusukan gigi seperti ini. Nah, ini kita akan bungkus semuanya sampai nanti habis. Kalau semua sudah dibungkus, baru kita akan siapkan kukusan. Biarkan nanti mendidih terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita bungkus. Nah, ini akan kita kukus selama 1 jam. Sebenarnya itu 45 menit itu udah mateng Flavis. Cuman aku pengennya sampai bener-bener tanak banget. Bumbunya biar ngeresep banget, biar nanti makin enak banget Flavis. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah aku kukus. Kemudian ini mau aku panggang karena aku mau maem, jadi langsung aku panggang. Ini cuma satu aja yang aku panggang, itu sekali maem aja. Yang lainnya kalau sudah dingin mau aku masukkan ke dalam lemari es. Jadi kalau misalnya besok mau sarapan atau makan siang atau mau makan malam, tinggal manggang aja. Nah, kalau misalnya aromanya udah wangi banget, aku suka banget lagi bakar kayak gini tuh, aromanya tuh harum banget. Udah aroma harumnya dari rempah-rempah tadi untuk bumbuin dan juga aroma daun pisangnya, wis jan makin harum lagi. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget, kalau ada sayur asam with tambah komplit lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Bisa kalau di pasar di tempat Flavikasi itu kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Sengaja sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali dan nanti dimakamnya tuh lebih enak gitu Flavis. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih. Kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger, terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih. Kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai bawang, brambang dan juga lombok. Lomboknya itu disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Flavis. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget.
kayak dicincang gitu. Kalau misalnya pas mau pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi pete. Mumpung harga pete itu lagi murah banget di kampungnya Fluffy Kasih, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!